Sayang, aku pulang. Hari ini roti bakar terjual sangat cepat. Sayang. Dahu, kenapa tiba-tiba kamu pulang? Kalian tega melakukan hal seperti ini di belakangku. Pengkhianat. Aku akan membunuh kalian. Orang tua, kamu benar-benar nggak bisa lihat situasi, ya? Nggak lihat kalau kita masih belum selesai senang-senang. Shen Lily, aku nggak pernah memperlakukanmu buruk. Bertahun-tahun uang dari adikku, semua aku kasih ke kamu. Kamu bisa bersikap seperti ini? Li Dahu, lihat dirimu, kamu pikir kamu itu apa? Kalau bukan karena adikmu kirim uang, kamu pikir tukang roti bakar pantas untukku? Jangan banyak omong, uang yang dikirim adikmu bulan ini ambil ke sini. Adikku bulan ini Tidak kirim uang. Tidak kirim? telepon adikmu, bilang hamil 3 bulan, minta kirim 500 juta. Buat ke rumah sakit periksa. Nggak bisa. Uang adikku itu hasil pertaruhan nyawa, aku nggak mau. Kalau bukan karena kamu merawat adikmu dari kecil, dia sudah entah bagaimana di luar. Uang itu untukmu, wajar. Shen Lily, adikku sekarang itu kapten pasukan khusus Bayangkara Lintas. Kalau dia pulang, Kalau dia tahu kamu begitu kejam padaku, dia nggak bakal maafin kamu. balik. Dia pergi ke tempat kayak gitu. Bisa hidup balik nggak? Semua, hari ini adalah hari pensiun Komandan Longya kita. Siapa dia? Yang memimpin di Afrika Utara, Longya. Siapa memimpin di Timur Tengah? Maju terus tanpa ragu, Longya. Komandan Longya. Medali, Inipingormatan Utama dari Pasukan Seratus Burankami. Hari ini, kami serahkan padamu. Siap. 10 tahun sudah. Aku kangen sama kakakku. Berhenti. Kakak, tolong. Berhenti. Xiaolong, cepat ke sini. Kakak, tolong aku. Berhenti. Xiaolong. Kak, Uang ini adalah hasil tabungan abang selama ini. Rencananya buat bantu kamu nikah nanti. bawa semua ini, jangan sampai susah-susah di luar sana. Ingat. Kalau kurang uang, bilang ke abang. Kalau kangen rumah, Pulang saja. Jangan khawatir, Bang. Aku sukses nantinya. Waktu itu tiba, kita bakal hidup enak bareng-bareng. Kalau ada perang, pasti kembali. hormat kepergian pejabat. Kalau sekarang kamu nggak minta uang, gue akan habisi kamu sekarang juga. Habisi kamu. Oke, gue telepon. Bro, akhirnya kali ini gue udah pulang. Mulai sekarang, kita berdua gak akan pisah lagi. Halo, bro. Xiaolong, semuanya baik-baik aja di sana? Bisa nggak kirimin duit lagi buat gue? Oke, sekarang gue transfer. Saldo Alipay masuk 500 juta. Wah, Sudah lewat, Xiaolong, kamu terlalu baik hati. Nanti kalau kamu pulang, kakak ipar.
pasti masak makanan enak untuk menyambutmu. Kakak ipar, aku sudah sampai di ujung jalan nih. Sudah pulang? Aku tinggal semenit lagi sampai rumah. Adikku pulang. Adikku sudah pulang. Kalian, Zhao Tian, suruh dia diam. Kak, Kakak ipar, maaf, aku tidak tahu kamu ganti baju di sini. Xia Olong, kenapa jadi formal sama kakak ipar? Ayo balik badan. Kakak ipar, kakakku mana? Kakakmu ya, dia lagi jual roti bakar tuh. Jual roti bakar? Barusan telepon masih di rumah? Kakak, Xia Olong, ini waktu anak-anak pulang sekolah. Banyak anak-anak, jadi dagangannya lancar banget. bisnis bagus. Xia Olong, kamu capek, kan? Kakak ipar ambilin kamu segelas air dulu. Kita keluar dulu istirahat sebentar, kakakmu sebentar lagi pulang. Xia Olong, duduklah. Xia Olong, minum air dulu. Kakakmu nanti kalau lihat kamu, pasti senang banget. Ada orang di dapur. Xia Olong, hanya kita di sini. Dari mana orang lain? Kamu baru pulang. Bukannya istirahat dulu, cepat duduk. Ini dapur berantakan banget, jangan ke sana. Xia Olong, lihat ini dapur berantakan banget. Mana ada orang? kalian berdua, pasangan tak tahu malu. Adikku Xia Olong sudah pulang. Kalian pasti tamat. Diam kamu. Kalian bertiga sudah putuskan. Bagaimana kalau sekalian ambil tindakan, kita langsung eliminasi si lucu ini, nanti kalau adiknya balik. Langsung saja kita bilang adiknya kalau dia pergi jauh. Tidak bisa, adiknya pernah bunuh orang di medan perang. Kita harus hindari masalah. Lagi pula, kalau adiknya balik dan tahu, bagaimana kita mau dapat uang dari dia? Jadi, gimana dong? Ada ide. Sembunyikan dulu si lucu. Tunggu adiknya balik, bikin dia mabuk. Lalu pura-pura tidur sama aku. Nanti, kalau Li Xia Olong bangun, Pasti merasa bersalah sama kakaknya, jadi dia pergi begitu saja. Sembunyikan di sini. Xiaolong, lihat dapur ini kotor dan berantakan banget. Kamu nggak mungkin mikir. Kalau aku sembunyiin kakakmu, Xiaolong, kamu pasti capek. Gini aja. Kakak ipar ajak kamu keluar buat mandi. Malam nanti, kakak ipar bikin pangsit buat kamu. Gimana? Kakak ipar, minggir. Xiaolong, ikut kakak keluar, ya. Minggir. Minggir.
Setiap kali lihat jalan, Ada yang jual kue langsung ingat sama kakakku. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak akan sampai di sini. Xiaolong, perjalanan jauh. Kalau kangen kakak, ambil ini buat dimakan. Dai Lua Sana, Ingat Jaga Diri Baik-Baik. Kak, kenapa muka kakak ada luka? Ah, Ini aku nggak sengaja kena. Nggak apa-apa kok. Kak, aku mau berangkat sekarang. Nanti kamu harus pulang cepat ya. Ketemu orang jahat, jangan berdebat. Tunggu abang balik. Ah, baik. Abang, aku tunggu kau balik. Kakak ipar. Maaf. Barusan aku salah paham sama kamu. Xiaolong. Aku kakak iparmu, ngapain kamu sungkan sama aku? Ayo, kita pulang. Kakak ipar, biasanya abang pulang jam berapa? Xiaolong, tenang. Kakakmu setelah jualan kue selalu pergi ke kabupaten sebelah beli tepung. Perjalanan ini bakal sampai larut malam. Kamu pulang dulu sama kakak iparmu. Kakak ipar, masakin pangsit ya. Ayo, pulanglah. Xiaolong. Beberapa tahun ini kamu sudah susah payah. Lihat tuh, kamu jadi kurusan. Xiaolong. Tolong aku. Berani-beraninya kamu kabur. Lihat saja, apa kamu bisa lolos dari tanganku. Xiaolong. Berhenti, cepat berhenti. Pak supir, berhenti cepat, berhenti. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa kan? Xiaolong, ada apa dengan kamu? Tadi aku kayaknya ngelihat kakakku. Kakak. Xiaolong, kamu itu buru-buru banget. Pasti karena kangen kakakmu. Matamu jadi kabur nih. Pak supir, ayo jalan lagi. Apa tadi aku salah lihat? Pangsit wangi sudah datang. Xiaolong, kenapa duduk bengong begitu? Makanlah. Kamu mau makan bareng, kan? Baiklah, kakak ipar makan bersamamu. Ayo. Kakak ipar. Sudah jam 8, kenapa kakakku belum pulang? Jangan-jangan ada masalah. Aku telepon dia dulu ya. Xiaolong, kakakmu ada urusan di luar. Dia pasti segera pulang. Kalau kakakmu lihat kamu sudah kembali,
entah dia bakal senang seperti apa. Kakak ipar ini, Xiaolong, ya. Selama beberapa tahun ini kamu nggak pulang, kakak ipar harus wakili kakakmu hukum kamu minum beberapa gelas. Masih berani kabur? Kali ini aku harus kasih pelajaran bener-bener ke kamu. maaf ya, kakak ipar, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, kakak ipar ganti baju dulu, ya. Xiaolong, coba deh lihat, pakaian ini, bagus enggak? Nggak usah bilang apapun, kakak ipar udah ngerti, kok. Gelas ini, aku minum untuk wakili Dahu. Udah bertahun-tahun kamu susah di luar sana. Xiaolong, kakak ipar susah hati. Selama bertahun-tahun dengan kakakmu, aku nggak tahu berapa banyak aku tahan penderitaan dan kesedihan. Kakakmu, dia sama sekali tak peduli padaku. Kak, kamu mabuk. Xiaolong, coba pegang. Jantung kakak sekarang berdetak kencang banget. Xiaolong, buka pintu. Ini aku, kakakmu. Xiaolong. Nggak nyangka, pecundang kayak kamu bisa kabur. Untung aku di sini. Aku sudah lama nunggu kamu. Hahaha. Pasti kakakku pulang. Xiaolong, nggak mungkin kakakmu pulang secepat itu. Kamu duduk dulu. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin salah dengar suara kakakku. Kak, gimana mungkin? Tadi jelas-jelas aku dengar ada yang ketuk pintu. Xiaolong, nggak ada siapa-siapa. Kamu terlalu kangen kakakmu. Ayo balik ke kamar sama aku. Udara dingin, jangan keluar lagi. Masuk. Tapi, kakak ipar, itu tadi. Bilang, kakak ipar, tadi ada. Xiaolong, duduk dan makan. Aku telepon abangmu, suruh dia cepat pulang. Makan, makan. Untung aku gerak cepat, hampir saja kena masalah. Dan kamu, jaga satu orang saja gak bisa. Gunanya apa di sini? Kalau menurut aku, cepat kirim dia pergi. Kalau tidak, cepat atau lambat pasti ada masalah. Lidahu, awalnya aku mau kasih kamu umur panjang sedikit. Tapi kalau adikmu tahu, kita berdua juga gak bakal selamat. Dahu, minumlah obat ini.
Setelah minum, kamu gak akan menderita lagi. Apa tangan ini mau dihilangkan? Abang. Pasti suara abangku. Abang. Xiaolong, aduh, kenapa kamu keluar lagi? Xiaolong, cepat ikut kakak ipar ke kamar istirahat. Kakak ipar, barusan aku kayaknya dengar suara kakakku deh. Hei tua bangka, kamu merasa dirimu lambat ya? Aku telepon kakakmu. Kata kakakmu, nanti dia bakal pulang. Barusan itu sebotol racun serangga. Bahkan dewa pun gak bisa nolong lagi. Hahaha. Lihat, Xiaolong, kita ke kamar istirahat sambil tunggu kakak. Kalau tadi suara ribut itu apa? Aku harus cari saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku. Gak akan ngebiarin kalian lolos begitu aja. Dua kucing liar pacaran. Jangan pedulikan. Kucing liar. Iya, kucing kecil di rumah ini juga ingin cari pasangan liar di luar sana. Ayo kembali ke dalam, terus minum. Jangan biarkan itu ganggu suasana. Ayo. Saudaramu diminumin istrimu sampai mabuk, sekarang tidur di ranjang istrimu. Hahaha, walaupun saudaramu sehebat pahlawan Wusong, menurutmu kalau dia sadar dia tidur sama kakak ipar, dia masih akan anggap kamu kakaknya, enggak? Shen Lili. Xiaotian, kalian tak tahu malu. Berani-beraninya kalian menjebak saudaraku. Orang tua, macan besar, coba kamu pikirkan. Jika adikmu tahu kamu tidur dengan kakak iparmu, apakah dia akan malu dan pergi? Setelah dia pergi, siapa lagi yang akan membela kamu? Aku sarankan kamu, santai saja. Dan patuh, pergi ke tempat itu saja. Xiaolong. Buka pintu. Aku kakakmu, ada yang ingin mencelakai aku. Xiaolong. Itu bukan suara kakakku. Tidak. Itu suara kucing liar. Itu bukan kakakmu. Kak. Kak. Sebenarnya siapa? Yang bikin kamu jadi begini, Kak? Sayang, nggak apa-apa kan? Bikin aku takut banget. Sayang kecil, aku udah bunuh dia. Xiaolong, bawa kakakmu ke rumah sakit. Penyelamatan penting. Iya. Dia minum sebotol racun serangga. Sampah itu sudah tamat. Oh. Xiaolong, jangan khawatir, kakakmu pasti bakal baik-baik saja. Dokter, suami saya bagaimana keadaannya? Tolong selamatkan dia. Tanpa dia, bagaimana saya bisa hidup? Tidak ada harapan lagi. Racun pestisida yang dikonsumsi sangat kuat dan jumlahnya banyak. Tapi jangan khawatir, dia dibawa tepat waktu dan nyawanya berhasil diselamatkan. Apa? Terima kasih banyak, dokter. Oh ya, kapan kakak saya akan sadar? Meskipun nyawanya terselamatkan, kapan dia bisa sadar tergantung takdir.
Kenapa bisa begini? Tenang saja, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kak, aku sudah kembali. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku pasti cari cara membuatmu sadar. Soal siapa yang melukaimu, tenang saja. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Mereka harus bayar lunas dengan darah. Dua hal. Pertama, aku ingin tahu siapa saja yang baru bertemu dengan kakakku, Lidahu. Dan mengalami kejadian apa saja. Kedua, aku ingin tahu siapa yang membuat kakakku sampai terpojok seperti ini dan kenapa. Gunakan semua sumber daya. Aku butuh hasilnya secepat mungkin. Paham? Enggak nyangka kau pecundang, tapi nyawamu kuat. Bagaimanapun, selama kau hidup, lambat laun semua ini terbongkar. Jadi aku nggak bisa biarkan kau sadar. Dasar pecundang. Pergi saja ke tempat 3. Kamu baik-baik saja? Kenapa datang? Lagi ngapain di sini? Kenapa aku datang? Tentu saja, mumpung si pecundang ini masih ada napas. Aku bisa manjain kamu di depan dia. Gila, kenapa di sini? Kalau Xiaolong lihat, habis kita semua. Apa, jangan-jangan kamu suka sama SI Mukapudi itu? Apa-apaan kamu? Kita nggak sanggup lawan adiknya. Jadi, gimana? Mungkin kita langsung habisi si pecundang ini, biar nggak ada masalah nantinya. Terlambat, adiknya sudah datang. Cepat jalan. Jalan. Berhenti. Berhenti. Ada APA? Mau ngapain? KTPMU jatuh. Kayaknya orang ini kelihatan familiar. Xiaolong. Bro, selama ini kamu pasti berat ya. Tapi tenang, aku sudah minta teman mencarinya. Pasti bisa tahu siapa yang membuatmu seperti ini. Kakak ipar, luka-luka di tubuh abangku, siapa yang melakukannya? Xiaolong, luka ini adalah karena kakakmu saat buat kue tidak sengaja terbentur. Terbentur? Kamu kira aku anak kecil? Luka seperti ini jelas bukan cuma karena terbentur. Apa yang terjadi? Cerita. Xiaolong, jangan marah, dengarkan dulu. Luka ini bulan lalu, saat kakakmu mengadon tepung. Saat itu pusing, kemudian jatuh. Kepalanya terbentur di dekat tungku dan memar sekali. Yang ini, 2 bulan lalu, dia membersihkan abu tungku, tangannya terbakar panas. Xiaolong, kakakmu tiap hari bangun pagi dan kerja keras jual kue. Aku sudah coba sering nasihati, dia tidak pernah mendengar. Dengar kamu pulang, dia ingin kamu tidak susah, jadi ambil penderitaan untukmu. Xiaolong, setiap aku lihat luka di badan kakakmu, hati aku sakit sekali. Luka-luka ini tanggunganku untuk kakakku. Kakak sudah berjuang. Tapi, kakak ipar, aku kembali. Pasti saya tidak akan biarkan kalian begitu repot. Yang penting kembali dengan selamat. Kakak ipar, uang yang saya kirim selama ini kemana ya? Maksud saya, kenapa tidak pakai uang itu untuk menyewa orang lain? Atau
Beli peralatan yang otomatis, jadi kakak saya tidak perlu begitu repot. Ini. Kakak ipar, selama ini uang yang saya kirim totalnya pasti sudah jutaan, kan? Uangnya sebenarnya dipakai untuk apa? Waduh, Tuhan. Xiaolong, kamu nggak tahu berapa uang habis untuk obat dan perawatan kakakmu bertahun-tahun. Ditambah lagi biaya perbaikan alat-alat di toko kue setiap bulannya. Semua butuh uang, apalagi urusan koneksi. Penyakit apa yang diderita kakakku? Setiap tahun habis jutaan. Juga, buku catatan toko roti ini. Kakak ipar, kamu punya, kan? Aku tidak bermaksud buruk. Aku cuma ingin tahu uang ini sebenarnya buat apa saja. Penyakit apa yang diderita kakakku? Setiap tahun habis jutaan. Juga, buku catatan toko roti ini. Kakak ipar, kamu pasti Aku tidak bermaksud lain. Aku cuma ingin tahu uang ini sebenarnya buat apa saja. Li Xiaolong, maksudnya apa? Kamu pikir aku mengincar uang yang kamu kirim? Kamu anggap orang seperti apa? Kalau kamu benar-benar merasa tidak bersalah. Bawa buku rekening ke sini, biar lihat. Kalau gampang diambil, ambil saja. Sekarang ikut aku pulang untuk lihat buku rekening. Ayo. Ini buku rekeningnya. Periksa apakah aku mengambil uang dari keluarga Li. Kakak ipar. Hubungan sosial, konsultasi investasi, apa maksudnya? Apa kakakku tahu soal uang ini? Tanya kakakmu. Dia sudah pilihkan gadis untukmu. Belum jelas, langsung pergi ke rumahnya untuk melamar. Entah dia pilih untuk dirinya atau untukmu. Dan soal konsultasi investasi. Kakakmu bilang setelah pulang, tidak bisa tinggal dengan kami, jadi dia cari agen beli rumah. Sekarang perantara itu kabur, ini utangnya jadi tanggung jawab siapa? Kakak ipar, ini. Xiaolong, jangan khawatir. Aku, Shen Lili, sudah menikah dengan kakakmu. Hidup aku milik keluarga Li, mati pun arwah keluarga Li. Bukan begitu, kakak ipar. Angkanya ini tidak cocok. Mana mungkin habis uang sebanyak ini? Xiaolong, Kakak ipar. Angkanya tidak cocok, ini aneh. Terlalu banyak uang yang habis, ini nggak masuk akal. Xiaolong. Kakak ipar. Sekarang tiba-tiba merasa tubuh jadi panas, sekarang bukannya waktunya pulang? Kakak ipar, kamu mandi dulu. Kakak ipar. Xiaolong, kakak ipar nggak bisa pasang talinya, kamu bantuin kakak ipar boleh nggak? Kakak ipar, ini kayaknya nggak pantas deh. Xiaolong, aku ini kakak iparmu, kamu itu adik iparku. Bantuin sedikit aja, kenapa enggak? Ada tikus. Maaf ya, kakak ipar, aku nggak lihat apa-apa, aku nggak sengaja. Lihat tuh, kamu sampai ketakutan begitu. Aku ini kakak iparmu, lihat sebentar juga nggak apa-apa, nggak bakal rugi apa-apa kan? Xiaolong. Jangan-jangan. Kamu belum pernah menyentuh perempuan ya? Hao Tian. Siapa Zhao Tian ini? Kenapa ada uang muka proyek yang dikirimkan ke Zhao Tian ini? Kakak ipar, ini sebenarnya ada apa sih? Zhao Tian itu, dia adalah mandor, bukannya kakakmu mau ambil tanah belakang toko kue untuk buka cabang? Ini uang muka untuk proyeknya.
KTPMU jatuh. Aku ingat sekarang. Barusan di lorong rumah sakit, orang itu adalah Zhao Tian. Kenapa ke rumah sakit? Kamu sama Zhao Tian ada hubungan apa? Kamu sama Zhao Tian ada hubungan apa? Kakak ipar, terus. Hari itu orang di gudang kayu, apakah itu Zhao Tian? Aku. Kakak ipar, bilang, kamu sama dia ada hubungan apa sebenarnya? Aku. Kamu curiga sama aku? Aku bersih. Gimana aku ada hubungan sama dia? Baik, kamu nggak percaya. Kamu tidak percaya? Kita panggil keamanan, biar mereka datang sekarang. Ayo kita biarkan keamanan periksa. Aku, Shen Lili, apakah pernah mengkhianati keluarga Li kalian? Kalau aku mengkhianati keluarga Li, biar petir menyambar aku. Aku nggak hidup tenang. Kakak ipar, aku cuma mau tanya, sebenarnya kamu sama dia ada hubungan apa? Kenapa kamu mesti segitu emosinya? Aku, Shen Lili, jujur dan bersih. Nggak ada yang ditutupi. Dan lagi, kalau masalah ini sampai tersebar, gimana aku bisa menghadapi orang luar nanti? Kakak ipar, kamu sebenarnya takut apa? Apa sebenarnya hubunganmu dengan dia? Kamu nggak bisa bohongin aku. Tuan Li, kakakmu, Li Dahu, sudah sadar. Apa? Kak. Kak, akhirnya kamu sadar. Kak, jangan takut, aku sudah pulang. Ada apapun, aku di sini, Kak. Sayang, kamu sadar. Berkat Tuhan, kamu hampir bikin aku takut. Kak, jangan terlalu emosi. Jangan panik, di sini. Aku kembali, jangan keluarga, beri ruang, pasien sadar. Jangan terlalu emosional. Tuan Li, saudara Anda sudah sadar, tapi pita suara dan sistem sarafnya belum pulih. Dia belum bisa bicara. Un gars, Jean-Gong Mangangu. Jaga emosi stabil agar mempercepat pemulihan. Ini penting, jangan ganggu. Jaga emosinya stabil agar mempercepat pemulihan. Ingat, jangan membuatnya terganggu. Jaga emosinya tetap stabil agar mempercepat proses pemulihan. Xia Olong, dokter bilang kakakmu tidak boleh terlalu emosional. Dengar iparmu, ikut dia pulang. Ayo pergi. Bang. Lili, dia menjebakku. Apa? Barusan kamu bilang apa? Aku nggak dengar jelas, coba ulangi lagi. Sayang, kamu bikin aku takut. Aku hampir mikir kamu nggak bakal balik lagi. Adikmu sudah keluar dari dinas militer. Nggak punya kekuatan atau pengaruh lagi. HMPH, aku punya 100 cara untuk menghabisi dia, Zhao Tian. Jangan emosi. Kalau ada yang mau kau sampaikan, tuliskan saja. Kalau sekarang mengatakan yang sebenarnya, bagaimana kalau Xia Olong disakiti oleh Zhao Tian? Sudahlah. Ini aku, Komandan Longya. Hal yang kau minta, Sudah kutemukan. istrimu punya hubungan dekat dengan Zhao Tian. Hubungan mereka mencurigakan. Kami sedang menyelidiki Zhao Tian. Ada perkembangan. Aku akan segera melapor ke kamu. Kakak ipar. Kamu cukup banyak menyembunyikan sesuatu dariku ya. Menyembunyikan?
Apa yang aku sembunyikan? Kamu bukan hanya kenal Zhao Tian, tapi juga sering berhubungan dengannya. Bilang, apa hubungan kamu dengan Zhao Tian? Xiaolong, aku memang kenal Zhao Tian, tapi itu semua cuma gosip di luar. Dia yang selalu menggangguku. Aku bahkan tidak bisa menghindar. Apa kakakku itu disakiti oleh Zhao Tian? Katakan, apa kamu dan Zhao Tian yang bikin kakakku jadi begini? Aku benar-benar tidak tahu. Suamiku bilang sesuatu. Adikmu curiga padaku. Aku harus gimana sekarang? Siapa Li Xiaolong? Itu aku. Pasukan bayaran 100 burung dari Departemen Pengawasan. Kamu dicurigai melanggar aturan organisasi. Ikut kami sekarang. Kamu tahu siapa aku? Aku tahu kamu tidak bersalah, tapi sekarang kamu harus ikut kami tanpa syarat. Tunggu sebentar. Kakak ipar. Kalau abangku kenapa-napa, saat aku kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Abang, aku pergi dulu. Akhirnya pergi juga. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jalankan sesuai rencana. Bagaimana? Strategi mengalihkan perhatian ini bagus, kan? Dia pergi sekali. Tidak bisa menjaga dirinya. Apalagi urus yang di sini. Cepat sedikit. Kalau si imut itu, aku tidak mau lihat sedetik pun. Tenang, kali ini aku paham, pasti beres dan cepat. Ada apa? Dokter, izinkan mengurus keluar rumah sakit. Kelua? Tidak bisa. Li Dahu perlu diawasi dan diobati di rumah sakit. Butuh pengawasan dan perawatan berkelanjutan. Kalau Keluar sekarang? Bagaimana kalau ada? Dokter, mohon. Adik saya pergi, dia membawa semua uang di rumah. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jangan seperti ini, Li Dahui butuh dirawat di rumah sakit sekarang. Kalau keluar, entah apa yang akan terjadi. Kita. Dokter, Anda mungkin belum tahu. Saya sudah bicara dengan Dahui, dia tidak mau dirawat dengan selang-selang dan menambah utang. Kalau terjadi sesuatu pada dia, kami akan tanda tangan dan tidak menyalahkan rumah sakit. Bantu wujudkan keinginannya, biarkan dia pulang. Dia bisa pergi dengan bermartabat tanpa meninggalkan utang. Mohon pada Anda. HEI. Ini. Dokter, setelah Dahui pulang, air yang dia minum akan saya tes suhunya dulu. Obatnya selalu kuberi tepat waktu. Kalau terjadi sesuatu lagi padanya, biarlah aku kena sambar petir. Dahu sendiri juga bilang, dia lebih pilih meninggal di rumah daripada mencium bau disinfektan rumah sakit. Melihat tagihan naik tiap hari, dokter, kasihanilah kami. Izinkan dia pulang, saya mohon, tolonglah. Karena kamu sudah bersikeras. Perawat, tolong bawa dia mengurus kepulangan. Begitu pasien meninggalkan rumah sakit, Kalau terjadi apa-apa, rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Terima kasih dokter, jasamu akan selalu kuingat. akhirnya si pecundang ini dikeluarin juga. Sekarang gimana? Langsung aja? Sabar dong.
Ini barang bagus yang sengaja kupesan khusus. Campur ke air, beri minum. Bakal kayak penyakit mendadak. Pasti nggak ada yang tahu. Hehehe, kamu emang paling cerdas. Nanti meskipun si ganteng itu balik, dia juga nggak bakal bisa tahu apa-apa. Jangan buru-buru. Baru keluar rumah sakit langsung ketemu kita. Kalau cerita ini Menurutmu, harus tunggu sampai kapan? tenang, aku punya cara sendiri. Makanya dibilang hati perempuan itu paling licik. Tapi untuk puas hati, perempuan tahu caranya. Hao Tian, itu omongan manusia apa? Kapan aku berlaku kejam padamu? Iya benar. Aku selalu kerja keras. Vegeta Jaya, can? Sudah cukup. Ikuti saja apa yang kamu katakan. Aku pulang dulu. Buat acaranya meriah untuk dia, nanti biarkan si pecundang itu pergi dengan gaya. Itu setidaknya bisa dianggap adil untuknya, kan? Lidahu, oh lidahu. Kamu jangan salahkan aku, kamu tinggal pilihan nomor 3. Warisan yang ditinggalkan adikmu, sertifikat rumah, buku tabungan, semua bisa dialihkan atas namaku dan menjamin masa depanku yang penuh kemewahan. Jadi ketika adikmu kembali, kamu hanya bisa menjadi abu. Tak ada bukti, walaupun dia sangat benci, dia tak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Bos. Bos, ketemu jawabannya. Semua tuduhan fitnah jahat, jelas sekarang. Semua tindakan sudah diselidiki. Bersi. Siapa di belakang saya? Ketahuan? Zhao Tian. Apa? Gimana hasil penyelidikan? Sudah beres? Orangnya licik, setiap kali didekati, dia lolos. Masih belum ketangkep. Tidak tertangkap. Maaf, ini kelalaian saya. Dia tidak hanya menggunakan cara itu untuk mengalihkan saya, tapi juga menyembunyikan diri begitu dalam. Tidak beres. Yang dia ingin incar mungkin adalah keluarga kakakku. Siapkan mobil. Segera kumpulkan semua orang, aku harus langsung kembali. Siap. Kasihan sekali anak itu, Dahu. Masih muda sudah sakit separah ini. Orang yang baik seperti Dahu, kok bisa begitu cepat pergi? Dia orang yang sangat baik. Ini salahku, aku tidak menjaga dia dengan baik. Lili, kamu jangan terlalu sedih, yang penting sudah berusaha. Penyakitnya Datuk ini, memang nggak bisa diapa-apain lagi. Pak Wang, Bu Zhang, kalian mungkin nggak tahu, penyakitnya Datuk sudah bikin rumah ini tanpa uang. Adiknya, Xia Olong, cuma sekali balik. Dengar kondisinya, kasih uang, bilang ada tugas penting, pergi lagi. Sekarang aku mau minta tolong ke siapapun, nggak ada yang bisa bantu. Harus gimana? Xia Olong ini, benar-benar. Kakaknya sudah kayak gini. Tugas apa yang lebih penting dari ini? Iya kan, Bu? Jangan salahin Xia Olong. Xia Olong sibuk urusan besar. Suamiku jadi korban. Ini tinggal beberapa hari lagi, satu-satunya adiknya cuma dia. Juga nggak bisa ketemu muka. Kok hidupku sial banget, dokter tadi sudah ngomong jelas. Penyakitnya Dahu cuma tinggal 2-3 hari lagi. Hari ini undang tetangga buat lihat sendiri keadaan Dahu sekarang. Supaya kalian jadi saksi kalau dalam 2 hari ini Dahu nggak ada. Biar nanti orang-orang di luar nggak salah paham, nggak ngomong yang nggak-nggak. Aku, Shen Lili, bertindak jujur. Aku ingin Dahu pergi dengan hormat. Jangan sampai di belakang nanti malah dituduh yang bukan-bukan. Lili,
kok kamu ngomong begitu sih? Meski mukanya Dahu memang nggak bagus, tapi nggak sampai. Nggak sampai secepat itu. Iya, ini terlalu mendadak, kan? Apa rumah sakitnya salah? Kenapa nggak coba ke rumah sakit besar lain? Lily, Mesquipin de Nu n'a dit Dahu Sedikit Kako, tapi tetap Kua. Nggak seperti orang yang tinggal 3 hari lagi. Apa dokter itu salah ngomong? Ini namanya semangat terakhir. Kamu nggak ngerti? Dokternya sudah tulis jelas. Dia nggak ada harapan, jangan pegang suamiku. Kalau terjadi apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Ada masalah besar di keluarga orang lain begini, kalian masih saja ribut nggak karuan. Mana moral kalian, mana rasa manusiawi kalian, di mana hati nurani kalian? Bukan itu maksudku, aku. Kamu bilang, sampah ini bisa hidup berapa hari lagi? 3 hari ya 3 hari. Kalian orang tua semua dengerin aku baik-baik. Jangan bicara yang nggak pantas. Jangan tanya yang nggak seharusnya ditanya. Kalau ada yang ngomong yang nggak semestinya. Jangan salahkan aku kalau nanti kita kenal. Tapi alat di tanganku ini, nggak kenal kalian semua. Mengerti nggak? Iya, kami paham. Tapi, Dahu orang baik-baik. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Sayang sekali. Iya, 3 hari. Hanya 3 hari. Tenang, nggak masalah. Kami pamit dulu ya. Ayo jalan. Sayang, aku datang tepat waktu, ngapain buang waktu sama pecundang itu? Siapapun yang nggak terima, langsung kirim aja ke bawah, biar ngumpul sama sampah itu. Bro. Suster, pasien yang sebelumnya di kamar ini, dia pindah kamar ya? Pasien di sini sudah diurus keluarganya untuk pulang. Pulang? Kok cepat banget? Gawat. Lige. Paman, Bibi, kalian. Kenapa semua orang menatapku dengan cara aneh ya? Kakak masih ingat aku nggak? Aku Xiaolong. Lik Xiaolong. Nggak kenal, nama itu aku nggak pernah dengar. Tapi Li Dahu, aku kenal. Orangnya jujur banget. Dia kerja banting tulang siang malam demi adiknya. Tapi ya apes, malah pelihara serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba yang mana? Ini maksudnya apa sih? Paman, Bibi, jangan pergi dulu. Maksudnya apa sih? Kenapa kalian lihat aku kayak gitu? Om, jangan pergi. Maksudnya apa? Kenapa kalian lihat aku dengan ekspresi begitu? Siapa om kamu? Aku nggak seberuntung itu. Le Pazin. Kalau nggak, aku nggak akan sopan sama kamu. Li Xiaolong, aku nggak nyangka kamu seperti ini. Kamu lakukan hal kayak gitu. Kamu manusia atau bukan? Pergi. Jangan ngomong sama orang lucu kayak gini. Sebenarnya ini apa sih? Gak bisa, aku harus pulang dulu lihat-lihat. Kak, aku pulang. Kak. Kakak. Xiaolong, kenapa pulang? Kamu pulang. Setelah kamu pergi hari itu. Kakakmu nggak bertahan lama. Kata terakhirnya sebelum pergi adalah pulang. Dia nggak mau kamu pulang tanpa ketemu dia. Xiaolong, aku harus gimana? Aku nggak percaya kakakku pergi begitu saja. Aku harus ketemu dia. Bilang aku di mana? Kakakmu. Bilang sama aku dia di mana.
Aku mau ketemu dia. Katakan di mana dia. Kakakmu, dia, Katakan di mana dia. Xia Olong, ini kakakmu. Aku sudah bawa dia kembali. Kakak. Ini makanan. Nggak lapar? Aku nggak lapar. Xia Olong. Minum sup ini, kamu seharian belum makan apa-apa. Tadi malah pingsan lagi. Kalau kamu terus begini, abangmu di bawah sana juga nggak bakal tenang. Setelah kamu pergi, abangmu terbangun. Begitu dengar kabar. Biayanya lebih dari 2.000, langsung cabut infus dan pulang. Kalau harus pergi, dia mau di rumah, diranjang, biar nggak ninggalin hutang. Aku juga nggak bisa, makanya aku urus surat keluar rumah sakit buat dia. 2 hari pertama dia makan bubur sedikit. Tapi hari ketiga malamnya, dia tiba-tiba nggak gerak. Pas sadar, badannya udah kaku. Kakak ipar. Dokumen penyelesaian keluar rumah sakit, laporan kematian, laporan otopsi kasih saya. Xiaolong, kamu belum paham? Kakakmu keluar rumah sakit nggak normal. Rumah sakit mengeluarkan surat tanggung jawab pribadi, tanpa laporan otopsi. Lagi pula, krematorium saya pakai koneksi, minta surat komite desa buat bukti kematian mendadak. Baru dikremasi. Kalau kamu nggak percaya, saya bisa tunjukin surat keluar rumah sakitnya. Cap merah besar. Mana mungkin saya bikin yang palsu? Xiaolong, muka kamu pucat. Balik ke kamar sama istri kamu. Kalau terus begini, gimana istri kamu bisa menghormati kakakmu? Jangan. Kakakku biasanya paling takut gelap. Aku akan tinggal di sini menemaninya. Iya. Baiklah, aku akan menyalakan semua lampu di ruangan ini. Kemudian, aku juga akan menghangatkan bara api ini supaya kakakmu berpulang dengan terang. Xiaolong, angin di luar sangat kencang. Bara api ini dihangatkan. Tidak bisa menghalau dingin. Di dipan hangat ada anggur osmanthus hangat. Masuklah ke kamar, minum segelas anggur untuk menghangatkan tubuh, lalu kembali ke sini menjaga jenazah. Setuju? Lagi pula, kamu juga nggak mau biarin kakak sendirian di kamar kan? Ayo pergi. Dulu kamu pernah bilang ke aku, hal paling membanggakan dalam hidupmu adalah membesarkan Xiaolong dari anak kecil jadi laki-laki sejati. Tapi sekarang dia ada di depan makammu, coba buka mata dan lihatlah. Waktu aku baru masuk rumah ini, kamu bilang kamu pengen punya banyak anak. Bikin rumah ini penuh keributan. Tapi perutku ini gak ada kabarnya, 10 tahun tetap gak ada hasil apa-apa. Sekarang kamu pergi, aku gak ninggalin keturunan buat keluarga. Ini salahku. Aku mengecewakan leluhur keluarga Li. Aku tidak pantas hidup, lebih baik pergi ke alam sana. Aku akan minta maaf padamu lagi. Kakak ipar. Apa yang kau lakukan? Kakakku berjuang melindungimu. Kau ingin membuat dia tidak tenang di alam sana juga? Kau membuat aku merasa bersalah, aku pembawa sial. Akulah yang menyebabkan kakakmu pergi terlalu cepat.
tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga Li. Aku adalah berdosa terhadap keluarga Li. Kau tidak pernah mengecewakan kakakku, dan juga tidak mengecewakan keluarga Li. Keluarga Li tidak terputus garis keturunannya. Masih ada aku. Apa gunanya hidup? Kakakmu pergi, tidak ada keturunan keluarga Li. Pendosa. Kecuali. Kecuali apa? Katakan. Kecuali, Kamu gantikan kakakmu, beri aku seorang anak. Biar darah keluarga Li Mu lurus terus di dalam rahimku ini. apa? Xiao Long, beri aku anak. Kakakmu di alam sana. Juga bisa tenang. Jangan bercanda. Kamu itu kakak iparku. Apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, kamu nggak dengar? Ada pepatah bilang, nggak ada makanan lebih enak dari pangsit. Ini bukan untuk kakakmu, tapi untuk keluarga Li. Tenang, Xiao Long. Kakak ipar melakukannya atas kemauannya sendiri. Mulai sekarang, kita benar-benar satu keluarga. Kakak ipar, kepergian Kasan ini aneh. Ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Xiao Long, kamu tidak suka kakak iparmu? Bukan karena tidak suka. Ini soal moral, ini soal prinsip. Li Xiaolong, berhenti. Masih laki-laki atau bukan, akan menyesal nantinya. Li Xiaolong, kamu yang memaksa aku. Kak, aku sudah pulang. Tapi kenapa kamu tega membiarkan aku yang pergi dulu? Masih ingat hari waktu meninggalkan rumah? Kamu menepuk pundakku sambil berkata, Xiaolong, kakak tunggu kamu pulang. Pulanglah, kita akan menjalani hari-hari yang bahagia bersama. Aku sudah berjuang 10 tahun, tujuanku hanya agar kamu tidak lagi jualan roti. Tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Tapi sekarang, aku sudah berhasil seperti ini, berdiri di depan sini. Sedangkan kamu terbaring dalam kota kecil itu. Bahkan kesempatan untuk memanggilmu, kakak, pun aku tidak punya. Siapa yang meracuninya? Siapa yang menagih hutangnya? Hutang darah. Harus dibayar dengan darah. Ibu tua, katakan tentang Dahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar-benar ada hubungannya dengan penyakit San? Kok aku makin dipikir makin gak beres ya? Ini nggak simpel. Lihat Xiao Tian, kenapa dia bawa perempuan keluarga Li hari ini? Beneran kira orang nggak bakal tahu? Menurutku pasti mereka udah lama ada apa-apa. SSSD. Pelanin suara dong. Jangan sampai orang dengar. Aku kasih tahu ya, dulu aku pernah lihat mereka di warung roti bakar. Astaga, Mereka nggak tahu malu. Dan si pengkhianat itu, Li Xiaolong. Li Dahu memang nasibnya buruk. Iya benar begitu. Si Dahu ini. Walaupun kelihatan lemah, nggak seperti orang yang mau meninggal. SSST. Zhao Tian bilang, siapa yang berani ngomong sembarangan bakal diberesin demi keluarga Li. Mengorbankan diri sendiri itu nggak sepadan. Zhao Tian, Shen Lili, kalian pasangan busuk. Ternyata benar ini ulah kalian. Kak, tenang aja. Semua masalah ini akan aku hitung satu persatu sama mereka. Bikin mereka bayar darah dengan darah. Aku akan mengurus semua ini satu persatu, bikin mereka bayar darah dengan darah. Bos, berdasarkan penyelidikan, kami menemukan orang penting. Bicara, bos. Wanita bernama Wang Jinfei. Aliran uang di ban menunjukkan Zhao Tian 3 kali mentransfer uang tutup mulut, total 180.000. Dia juga memperkenalkan Shen Lili. Sebelum menikahi kakakmu, Shen Lili sudah memiliki hubungan rahasia dengan Zhao Tian. Wang Jinfeng tahu soal ini. Jadi, wanita ini tahu seluruh kebenarannya. Benar, bos. Apa selanjutnya? Temukan Wang Jinfeng, lalu bawa dia ke altar tempat persemayaman kakakku. Aku ingin mengungkapkan kebenaran di depan semua orang. Kasih aku keadilan buat kakakku. Wang Jinfeng. Kalian mau apa? Tangkap aku kenapa? Tolidahu, quand?
Adiknya, Li Xiaolong, nyebut nama kamu. Li Dayu. Kalian ngomongin apa sih? Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu? Kalau tak tahu, kenapa takut? Aku beneran nggak ngerti apa yang kamu omongin. Itu anakmu? Tadi malam di bar dia diajak pergi. Sekarang di tempat kami minum teh. Coba tebak. Quel au Zhao Tian t'as eu? Kamu jatuh ke tangan kami, apakah dia akan segera menghilangkannya lebih dahulu? Serahkan buku catatan dan USB. Anakmu muncul dalam... Zhao Tian, Bisa menghilangkan... jangan main-main. Baik, aku berikan. Buku catatan. Di plafon toko ada rekaman USB. Di belakang papan nama. Itu Zhao Tian yang memaksa aku. Memperkenalkan Lili ke Dahu. Katanya, setelah kejadian, setiap bulan bakal kasih aku uang kopi. Itu cuma biar aku tutup mulut. Aku bilang, mereka memang mau jebak San Li Dahu. Anakku berutang ke mereka dengan pinjaman bunga tinggi. Aku nggak punya pilihan selain nurut. Bagus. Ambil USB dan buku catatan. Ikut kami. À Greco. Kemana? Ke aula duka keluarga Li. Dafu, Bang Tiger. Bukalah matamu, lihat aku. Kenapa tinggalkan aku sendirian? Aku harus bagaimana sekarang? Kak, di depan seluruh desa. Di depan abangku ini, Katakan yang jujur. Apa yang terjadi pada abangku? Xiaolong, kamu masih belum paham? Abangmu itu sakit, parah. Sakit? Kalau begitu bilang padaku, sakit apa sebenarnya? Penyakit apa yang bisa bikin dalam beberapa hari organ tubuhnya gagal total? Dan juga, sebenarnya penyakit apa itu? Yang bikin bekas luka baru dan lama muncul di tubuhnya? Tubuh penuh luka-luka. Bruce Lee, jangan bicara. Kamu tidak suka padaku dan ingin mencemarkan namaku. Kamu sengaja memojokkan aku, kan? Kalau ingin aku menyerah, aku akan menyerah. Aduh, Xiaolong, sudah cukup. Orangyang, Perjit à Kankambali. Apa kamu masih ingin memaksa orang lain menyerah? Benar, Lili juga tidak mudah. Kelihatannya kamu. tidak menyerah sampai batas terakhir ya? Masuklah. Wang Jinfeng. Kenapa kamu? Wang Jinfeng ya? Sekarang, di depan seluruh desa. Di depan arwah kakakku di surga. Kamu ada yang mau dikatakan? Kakak ipar, ini terakhir aku panggil kamu kakak ipar. Aku juga terakhir kasih kamu kesempatan. Bilang dengan jujur, bagaimana sebenarnya kakakku meninggal? Semua lihat ya, si Li Xiaolong ini, sebelumnya di ruang duka. Dia maksa, aku lawan habis-habisan, jadi dia nggak berhasil. Dia ancam aku, jika aku tidak nurut, dia akan hancurkan reputasiku. Dan sekarang memang benar aja. Dia bawa orang buat fitnah aku. Harimau besar, lihatlah. Buka matamu dan lihat, adikmu yang kejam ini. Sudah sampai tahap begini. Kamu masih memfitnah saudara. Camus. Kenal wajah belum tentu kenal hati. Semua tahu. Apakah kita tidak mengetahuinya? Sudah sampai tahap begini, kamu memfitnah saudaramu sendiri. Kenal wajah belum tentu kenal hati. Semua tahu. Apakah kita tidak mengetahuinya? Kau memang perempuan kejam. Kalian bekerja sama untuk kejahatan. Kamu bilang, Bicara. Tetangga sekalian. Saya bukan manusia jahat, saya dipaksa oleh Zhao Tian yang mengancam anak saya. Kalau saya tidak berdiri hari ini, mungkin anak saya akan dibuang ke laut. Serahkan buku catatan, perekam suara, bukti rekening bank. hanya mohon keringanan untuk menebus dosa saya. Wang Jinfeng. Wang Jinfeng, gila. Zhao Tian tidak akan membiarkanmu, dia sedang dalam masalah besar. Lebih baik saya dipenjara daripada mengurus jenazah anak saya. Wang Jinfeng, Tunjukkan bukti kamu ke semua orang.
Buku catatan ini dan rekaman ini aku diam-diam ambil saat mereka selingkuh. Apa yang kalian lakukan? Siapa suruh bikin keributan? Pergi dari sini. Kalau enggak, aku habisi kalian. Hao Tian, cepat. Bantu aku rebut perekam itu. Kenapa kamu kembali? Allons, Jidia. Saya. Bawa dia kemari. Berlutu. Pergy. Masih ingat aku? Sebenarnya aku mau mencarimu, tak disangka kamu datang sendiri. Aku ingat, Tuan Li. Maafkan aku tak tahu diri. Ampuni aku, Tuan Li. Tuan Li, maafkan aku. Kau orang besar, jangan hirakan kesalahan orang kecil. Lepaskan aku, ya? Putar rekaman. Brolong, Sammy memperketat pengawasan, uang makin susah. Pupuk yang terakhir kali itu nggak berhasil apa-apa. Kali ini ambil yang lebih mematikan. Begitu adiknya pergi, beri bonus. Dijamin nggak ada yang tahu. Uang yang dikirimkan oleh adiknya, itu semua milik kita. Kamu wanita kejam. Dedi sudah sangat baik padamu. Malangnya Dedi, malangnya dia. Itu palsu. Rekamannya palsu. Aku gak pernah bilang hal itu. Shen Lili, lihat. Tanggal 25 November. Kamu tarik 5 juta rupiah di sini. Catatannya tertulis untuk beli racun tikus. Racun tikus paling ganas di rumah Pak Liu dekat desa. Berani bilang kalau kamu gak beli racun itu? Untuk meracuni Dedi, kamu bilang, beli yang paling ganas biar pengecut itu. Cepat jalan. Sekarang bukti dan saksi. Semua rekaman sudah ada. Shao Tian, Shen Lili, Tak biarkan kalian hidup. aku ingin kalian bayar nyawa saudara lelakiku dengan darah. bukankah kamu bilang akan melindungi? Cepat bicara. Selamatkan aku. Pergi. Tuan Li. Ampuni aku. Tolong ampuni aku. Iya, Ini semua salah Shen Lili, wanita ular. dia yang memaksa aku. Dia yang duluan menggoda aku. Dia yang merencanakan untuk menjebak dan mencelakai kakakmu. Obat itu dia yang beli. Dia juga yang memaksaku memberikannya. Aku cuma hilaf sebentar saja. Aku mohon, tolong berbaik hati dan selamatkan nyawaku. Aku mohon, Shao Tian, kamu bukan manusia. Kamu brengsek. Kamu yang bilang, kamu sudah janji padaku. Saat mendapatkan uang. Kamu membawaku jauh. Sekarang lempar semua tanggung jawab ke aku. Aku hajar kamu, dasar brengsek tak tahu malu. Aku hajar kamu, brengsek tak tahu malu. Itu memang kamu, apa hubungannya dengan aku? Pak Li, Xiaolong, aku mohon. Aku benar-benar salah. Aku minta maaf pada Datuhu. Aku mohon, demi telah merawat Datuhu begitu lama. Demi aku yang pernah memanggilmu Xiaolong, kasihanilah aku. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Anggap angin lewat, lepaskan aku. Aku akan kerja keras buat kamu. Xiaolong. kamu bukan nyesel? Kamu tahu kamu bakal mati, kan? Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Dasar wanita kejam, jangan biarin dia kabur. Tunggu aja, hukum yang bakal ngurus kamu. Xiaolong. Kak, aku mohon padamu. Bisa pergi jauh, menghilang, gak muncul lagi. Uangnya ku balikin ke kamu. Aku akan kembalikan semua, tolong jangan laporin polisi. Aku benar-benar gak mau itu terjadi. Memaafkan kamu?
Terus siapa yang bakal tanggung jawab atas semua penderitaan dan darah yang sudah abangku alami selama ini? Mau aku maafin kamu? Mimpi aja kali. Memaafkan kamu? Terus siapa yang bakal tanggung jawab atas semua penderitaan dan darah yang sudah abangku alami selama ini? Mau aku maafin kamu? Bermimpi. Polisi datang. Shen Lili dan Zhao Tian dihukum karena pembunuhan berencana. Bukti sudah jelas, dihukum sesuai hukum dengan hukuman mati. Mas tunggu kamu pulang. Adik kasih ini buat kamu. Kalau kamu rindu rumah, pulang saja. Mas, orang yang menyakitimu sudah mendapat hukuman yang setimpal. Dendamu. Adik sudah balaskan. Kamu di sana bisa tenang sekarang. Semua.